Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 18. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mengenakan biaya. Semuanya, jangan berhadapan langsung dengan beruang bersisik itu. Semuanya, bantulah Nona Chenyu dengan baik. Di panggung latihan bela diri yang luas, lebih dari 40 pelajar laki-laki dan perempuan tengah mengepung beruang bersisik setinggi 20 meter dari segala sisi. Sebagai iblis besar tingkat pertama dengan kekuatan bertahan dan menghancurkan yang mencengangkan, bahkan di bawah serangan hampir 50 orang, ia masih sangat ganas sehingga tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya secara langsung. Demikianlah isi penilaian Mammoth Martial House. Setiap kelompok siswa bertarung dengan beruang bersisik dan berusaha semaksimal mungkin menampilkan kemampuan yang memuaskan Lu Su dan penguji lainnya. Tentu saja, apa standar yang memuaskan mereka? Tidak seorang pun yang tahu. Putri kesayangan Jenderal Besar Laut Barat memang menakjubkan, seorang guru di antara hadirin mengangguk memuji. Di antara kelompok pertama, hanya Nona Chenyu yang bisa menembus pertahanan beruang bersisik. Guru Lu Su, kapan kita harus berhenti? Masih pagi, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Mata Lu Su menyipit sedikit saat dia menatap Yu Chenyu, yang lincah seperti kupu-kupu, dengan rasa tertarik. Tingkat serangan ini tidak ada apa-apanya bagi beruang bersisik. Mengaum, beruang bersisik terus mengeluarkan raungan yang menakutkan. Raungannya yang marah bahkan membuat panggung sedikit bergetar. Yu Chenyu melangkah maju dengan langkah lincah. Pedang di tangannya yang ramping memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Energi pedang yang tajam melesat keluar dan menghantam tubuh besar beruang bersisik itu. Sepotong demi sepotong, sisik-sisik yang keras itu hancur dan darah merah menyembur keluar. Serang lukanya, bibir merah Yu Chenyu terbuka sedikit saat dia berbicara. Dimengerti, Nona Chenyu. Semua orang mengerti. Satu persatu, mereka mengikuti instruksi yang lain dan mulai menyerang tempat-tempat di mana sisik beruang itu hancur. Cahaya dingin menyambar dan bayangan pedang berkelebat. Tanpa perlindungan sisik beruang bersisik, semua orang dapat dengan mudah menusukkan senjata tajam di tangan mereka ke dagingnya. Sekelompok orang itu memanfaatkan keunggulan jumlah mereka, terkadang menciptakan pengalihan, terkadang berputar-putar. Setelah menyerang beruang itu dengan ganas, mereka segera mundur. Cara bertarung ini sangat efektif. Dalam waktu singkat, tubuh beruang bersisik itu penuh luka dan berlumuran darah. Munculnya pemandangan seperti itu menyebabkan siswa muda lainnya yang belum berpartisipasi dalam penilaian menjadi sangat terkejut. Ternyata, tidak ada yang perlu ditakutkan. Menghadapinya tidak sesulit yang dibayangkannya. Nona Chenyu, aku sangat mengagumimu. Kita pasti menang, haha. Seorang pemuda yang berdiri tidak jauh dari Yu Chenyu tertawa terbahak-bahak. Yu Chenyu mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin, masih terlalu dini untuk bahagia. Raungan. Tepat saat suara itu menghilang, si beruang bersisik marah mengamuk. Ia berdiri dengan kedua kakinya, memancarkan aura kekerasan yang menakutkan. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah lagi dan lagi. Sedikit luka tadi tidak cukup untuk melukai pihak lain. Namun, sudut mulut Yu Chenyu sedikit terangkat. Aku sudah menunggu saat ini. Dengung-dengungan. Dalam sekejap, fluktuasi energi aneh dilepaskan dari tubuh Yu Chenyu. Untaian cahaya hijau pucat berkumpul dan melonjak di telapak tangan kirinya. Perangkap tanaman rambat roh. Yu Chenyu berteriak pelan. Tangan kirinya terentang, dan selusin sinar cahaya seperti tanaman merambat langsung terbang keluar. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan takjub para penonton, selusin atau lebih sinar cahaya tanaman merambat dengan cepat melingkari anggota badan, leher, dan tubuh beruang bersisik itu. Terbaik, beruang bersisik yang terjerat itu tidak bisa bergerak. Gigi-giginya yang tajam menggertak dan otot-otot tubuhnya menggelembung. Ia ingin melepaskan diri, tetapi ia terjerat erat. Ini, orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Kekuatan Yu Chenyu berada di level ke-8 tahap pembukaan saluran, dan dia benar-benar bisa menjebak iblis level 1. Chu Hen, yang berada di belakang pertempuran, juga sedikit terkejut. Matanya terfokus, dan disertai dengan sensasi terbakar yang samar, cahaya ungu samar melonjak di pupilnya. Dengung-dengungan. Segera setelah itu, lingkungan visual Chu Hen berubah. Ruang itu sedikit terdistorsi, dan mata iblis itu terkunci pada Yu Chenyu.
Aliran esensi sejati di meridiannya sepenuhnya tersaji dalam pikiran Chu Hen. Dan, di dalam tubuh Yu Chenyu, ada siluet pohon. Kekuatan tanaman merambat yang menjerat beruang bersisik itu berasal dari siluet itu. Tubuh bela diri pohon kuno. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri, tidak, itu tubuh pertempuran. Chu Hen langsung menarik kembali kekuatan mata iblisnya. Diam-diam dia merasa kagum. Batas garis keturunan tubuh pertempuran pohon kuno, tingkat ke-8 dari tahap pembukaan saluran. Yu Chenyu ini memang seorang jenius yang dikagumi semua orang. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, selusin tanaman merambat itu telah mengikat erat beruang bersisik itu. Pada saat yang sama, wajah cantik Yu Chenyu menjadi pucat. Bagaimanapun, beruang bersisik itu hanyalah iblis tingkat 1. Yu Chenyu pasti telah menghabiskan banyak esensi sejati untuk menggunakan jurus ini padanya. Sekarang, serang bulu putih di depan dada beruang bersisik itu, kata Yu Chenyu dengan dingin. Ya. Satu persatu, semua orang melompat dan bergegas maju. Mereka mengangkat senjata dan menyerang bulu putih di depan raging Scarlet Bear. Begitulah adanya. Pemeriksa Lusu mengangguk ringan tanda kagum. Para instruktur lain dari perguruan bela diri gajah raksasa pun turut mengungkapkan rasa kagumnya kepadanya. Sejak awal, Yu Chenyu tahu bahwa kelemahan terbesar beruang bersisik adalah bulu putih di depan dadanya. Oleh karena itu, dia telah mencari kesempatan yang tepat untuk memberikan pukulan yang mematikan. Karena beruang bersisik itu telah berjongkok untuk menyerang dengan keempat anggota tubuhnya di tanah, tidak ada peluang sama sekali. Ketika beruang itu berdiri dengan marah, Yu Chenyu segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan tanaman merambat itu guna mengikat tubuh binatang itu dan membatasi pergerakannya. Dengan cara ini, kelemahan beruang bersisik itu terungkap sepenuhnya di depan semua orang. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kekuatan Yu Chenyu. Membunuh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat yang sama, belasan siswa muda yang lebih cepat telah menyerbu ke depan beruang bersisik itu. Satu persatu, mereka melompat dan menusukkan senjata di tangan mereka ke bulu putih di depan dada beruang itu. Merasa, suara senjata tajam yang menusuk daging terdengar jelas di telinga. Mata beruang bersisik itu melebar saat ia memamerkan giginya dan mengeluarkan raungan marah dan menyakitkan. Lebih dari selusin senjata tajam menusuk tubuh beruang bersisik pada saat yang sama. Darah yang menyilaukan menyembur keluar dan langsung mewarnai bulu putih itu menjadi merah. Kesuksesan, haha, sempurna. Seorang siswa muda tak kuasa menahan tawa. Tepat saat kelompok siswa pertama mengira bahwa mereka telah menyelesaikan penilaian dan merasa puas, spirit Fin pada tubuh raksasa Scarlet Bear tiba-tiba meledak dengan suara, bang. Kekuatan kacau dari esensi sejati dengan sembarangan memercik keluar, dan titik-titik cahaya hijau memenuhi udara. Apa? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tubuh Yu Chenyu yang halus bergetar dan momentumnya melemah dengan cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur tanpa sadar. Mengaum. Tanpa menunggu reaksi penonton, beruang bersisik yang telah lepas dari belenggunya pun ikut mengamuk. Sepasang mata merah besar bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Ia mengangkat kaki beruangnya yang besar dan menyapukannya ke arah para siswa muda di depannya. Serangan yang tak terhentikan itu bagaikan angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang gugur. Puluhan siswa tiba-tiba terhempas. Bang-bang, satu demi satu, mereka jatuh ke tanah, menyemburkan darah, tidak mampu bangun. Marah, beruang bersisik itu pun menjadi sangat marah. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan itu tidak cukup untuk membuat beruang bersisik kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Lagi pula, mereka masih terlalu muda. Mereka bahkan belum menunggu musuh jatuh sebelum mereka mulai berpuas diri. Pemeriksa Lusu menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan di matanya. Kalau saja mereka tidak berhenti dan melancarkan serangan putaran kedua dan ketiga, mereka pasti bisa membunuh beruang bersisik itu. Namun karena mereka senang terlalu cepat, mereka menurunkan kewaspadaan mereka, yang mengakibatkan keunggulan mereka runtuh dalam sekejap. Mengaum. Dalam kemarahannya, beruang bersisik itu dengan panik melancarkan serangan balik. Satu persatu, para siswa muda ditampar oleh kaki raksasanya hingga mereka memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Keadaan berbalik dalam sekejap mata, 50 orang yang semula terus berjatuhan, dan dalam beberapa saat, hanya tersisa kurang dari 20 orang. Brengsek. Melihat situasi yang semakin tak terkendali, Yu Chenyu mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan menggigit bibirnya. Alisnya dipenuhi kecemasan. Tiba-tiba, Yu Chenyu berbalik dan bertanya dengan dingin, berapa lama kamu akan menonton dari pinggir lapangan? Penonton terkejut. Ketika menoleh, mereka melihat bahwa orang yang ditunjuk Yu Chenyu tidak lain adalah Chu Hen,
yang telah berdiri di pinggir lapangan dari awal hingga akhir. Bukankah dia orang yang ingin memancing di perairan yang bermasalah? Sejak awal, dia hanya berdiri di sana, terlalu takut untuk bergerak. Orang seperti ini ternyata memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian rumah bela diri gajah raksasa. Dia tidak punya kemampuan, tetapi berani melangkah ke panggung tinggi. Sungguh memalukan, bukan hanya kelompok siswa pertama, bahkan para penonton pun punya pendapat tentang Chu Hen. Mata Yu Chenyu yang berbentuk almond terbuka lebar. Dia melotot marah ke arah Chu Hen. Penampilannya yang marah juga sangat menyentuh. Meskipun kamu tidak memiliki kemampuan, kamu tidak seharusnya hanya berdiri di sana dan menonton. Semua orang mempertaruhkan nyawa mereka, tidakkah kamu merasa malu? Menanggapi tuduhan Yu Chenyu, alis tampan Chu Hen sedikit terangkat saat dia dengan tenang mengucapkan beberapa patah kata. Tunggu sebentar lagi, apa katamu? Jangan bicara untuk saat ini. Kamu, Yu Chenyu sangat marah sehingga dia benar-benar ingin menusuk Chu Hen beberapa kali. Nona Chenyu, hati-hati di belakangmu, pada saat ini, teriakan cemas bergema di panggung. Apa? Wajah cantik Yu Chenyu memucat saat dia buru-buru menoleh. Dia melihat beruang berlapis baja bersisik itu sudah berlari di depannya. Tubuhnya yang besar membentuk bayangan di bawah sinar matahari, dan auranya yang kejam sangat jahat. Di bawah tatapan ngeri para penonton, beruang bersisik itu membuka mulut besarnya yang penuh dengan gigi tajam dan menerkam ke arah Yu Chenyu. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah. Dalam kepanikan mereka mulai mengutuk Chu Hen sebagai sampah. Jika bukan karena Chu Hen, Yu Chenyu tidak akan begitu ceroboh. Mata indah Yu Chenyu bergetar gelisah. Tepat saat mulut besar beruang bersisik itu hendak menggigit, sesosok pemuda yang teguh hati muncul di samping Yu Chenyu dengan lincah seperti seekor naga. Pada saat berikutnya, Yu Chenyu hanya merasakan bahunya dipegang oleh sebuah tangan yang kuat. Pada saat yang sama, pedang berharga di tangan kanannya juga diambil oleh tangan lainnya. Disinilah kelemahanmu yang sebenarnya terletak. Dengan tawa kecil, dengan suara, wus, pedang tajam nan berharga itu merobek udara. Seperti seberkas cahaya, pedang itu terbang keluar dari tangan Chu Hen dan dengan kuat menusuk ke dalam mulut beruang yang marah itu.